Kita teh. Masih. Ya. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, Bapak warahmatullahi Ibu wabarakatuh. saudara sekalian yang sudah tergabung di Zoom meeting kali ini. Insya Allah sambil menunggu kurang lebih 5 menitan lagi. Sepertinya masih banyak yang join ya. Insya Allah kita akan mulai kurang lebih 5 menit lagi, 4 menitan lagi. Mudah-mudahan semuanya bisa ikut ya, bergabung. Ini bukan hanya satu sekolah, tapi terhimpun dalam sekolah, jaringan sekolah alam Nusantara Regio 4 ya, di Jabar. Ya, alhamdulillah sudah banyak yang gabung, ada 60 ya. Dan alhamdulillah Prof. Yuwono pun sudah hadir ya di tengah-tengah kita, Bapak Ibu hebat sekalian. Insya Allah kurang lebih 4 menit lagi kita akan buka, Bapak Ibu hebat sekalian. Sambil kita menunggu, alhamdulillah nih sudah cukup banyak, ada 61. Mudah-mudahan bisa terus banyak. Boleh Bapak Ibu merename ya, supaya kami bisa mengenal apa nama sekolahnya. Boleh di rename dulu. Misalkan di sini sudah ada contohnya nih ya. Siha. Nah, Siha berarti Sekolah Islam Ibnu Hajar ya. Nah, Siha KS Yusuf. Nah, Kusuma Wardana. Boleh Bapak Ibu ya. Karena kita tidak hanya satu sekolah, ini yang tergabung dalam jaringan sekolah alam Nusantara Regio 4 di Jabar. Boleh izin merename ya, sambil kita tunggu kurang lebih 3 menit lagi. Silahkan Bapak Ibu merename nama sekolahnya dulu, kemudian namanya ya. Insya Allah untuk materi kali ini sangat update ya, Bapak Ibu Bapak sekalian. Yang mana ini yang sangat kita tunggu-tunggu untuk kita sama-sama simak mengenai virus corona varian Omicron. Nah, baik, insya Allah kita akan segera mulai. Kurang lebih 2 menit lagi ya, Bapak Ibu hebat sekalian. Boleh sambil izin barangkali di rename. Ini bukan hanya guru, tapi insya Allah ada dari komite, para orang tua yang ikut tergabung, boleh ya.
di apa di rename namanya sehingga kita bisa kenal ya satu sama lain. Ini ada dari SIHA, ada Sekolah Islam Ibnu Hajar, kemudian dari SAB, SAJ, ada Salam Bogor, SAP, alhamdulillah ya. Kemudian dari SIBHA ya, ada juga yang lain barangkali kita masih tunggu ya. SIHA Guru. Nah, ini bagus ya. Kemudian di sini SIBHA, nah, ada kelas. Nah, Sapa Bunda Robani. Nah, Salam Bogor, KS Novi, dan lain sebagainya ya, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Baik, kurang lebih 1 menit lagi, Bapak Ibu, insya Allah kita akan mulai. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar, dan ayo diajak ya partner di sekolahnya, kemudian juga barangkali dari para orang tua, komite, korlas, nah, teman-temannya, mangga diingatkan kembali. Nah, di siang hari ini kita akan sama-sama menimba ilmu, ya, mendengarkan materi ataupun paparan, dan juga nanti terakhir kita akan diskusi mengenai apa sebetulnya varian Omicron itu, gitu ya. Kemudian apakah varian Omicron ini lebih berbahaya ketimbang Delta? Nah, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pemahaman yang utuh ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, sepertinya sudah lewat ya. Ya, pukul 14 lewat 11 menit. Izin saya buka Bapak Ibu sekalian. Boleh bagi yang mau di on kamera atau mau di off, dipersilahkan. Nah, tapi alangkah baiknya barangkali di on kamera ya, supaya kita bisa sama-sama kenal satu sama lain. Baik, izin saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada manusia pilihan, manusia terbaik, teladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, tabiin, atba'ut tabiin, hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelumnya izin perkenalkan dulu barangkali ya. Ini siapa nih yang berbicara gitu ya, belum kenal barangkali. Izin saya memperkenalkan ke Bapak Ibu hebat sekalian, nama saya Irfan Maulana. Saya bertugas di Sekolah Islam Ibnu Hajar. Nah, insya Allah di kesempatan kali ini akan membersamai Bapak Ibu dalam acara ini. Insya Allah akan dipandu, mudah-mudahan acara ini kita berjalan dengan baik ya Bapak Ibu hebat sekalian. Baik Bapak Ibu hebat sekalian, alhamdulillah di siang hari ini sudah banyak ya, terus meningkat. Mudah-mudahan bisa ini diingatkan atau disampaikan kembali ke teman-teman atau ke para orang tua yang sudah mendapatkan undangan supaya bisa ikut bergabung ya di acara yang sangat langka itu ya, atau yang sangat berharga ini. Baik Bapak Ibu hebat sekalian, sebelumnya izin saya barangkali menyampaikan
rundown acaranya. Yang pertama, insya Allah ada sambutan dari Koordinator Regio 4, Jason. Kemudian juga ada pemaparan materi ya dari Profesor Yuwono. Alhamdulillah beliau sudah hadir ya di tengah-tengah kita. Kemudian juga yang terakhir kita diskusi. Dan alhamdulillah nih di layar saya ada beberapa yang sudah hadir juga dari para sabiqun al-awwalun. Dari selamat datang Ibu Yusrina ya dari SOU Yayasan. Kemudian juga ada Pak Andri dari Koordinator Regio 4. Kemudian dari Prof. Yono juga alhamdulillah sudah hadir. Ini mohon izin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu ya Bapak Ibu sekalian tanpa mengurangi rasa hormat kami pada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah nih sudah banyak yang hadir. Alhamdulillah perwakilan dari masing-masing sekolah yang terhimpun di jaringan sekolah alam Nusantara Regio 4 di Jabar. Baik, Bapak Ibu hebat sekalian, mari sama-sama untuk mengawali acara ini supaya lebih berkah. Kita awali dengan membaca Ummul Quran. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, alhamdulillah kita sudah buka untuk mengawali acara pada siang hari ini. Mudah-mudahan berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian di acara berikutnya yaitu sambutan dari Koordinator Regio 4 Jaringan Sekolah Alam Nusantara kepada Bapak Andri Pihartono, kami persilakan. Fadhol. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Pak Irfan yang sudah memberikan kesempatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman Islam kepada kita semuanya. Semoga nikmat iman Islam ini rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala akan selalu sampai kepada kita hingga nanti yaumul akhir. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan para tabi'in. Semoga syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan selalu sampai kepada kita hingga nanti hisab. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih banyak telah bergabung. Terutama kali kami ucapkan terima kasih banyak dan salam hormat kami kepada Ibu Yusi yang pada hari ini sudah menyempatkan hadir bersama kita. Alhamdulillah, Ibu Yusri ini adalah istri dari almarhum Abang Lendo Novo, founder dari sekolah alam di seluruh Nusantara ini. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan kubur dari Abang dan semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan Abang di sisi yang terbaik, yang indah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menyayangi Abang dimanapun berada beserta istri dan juga para keluarganya. Kemudian saya ucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Profesor Yuwono yang alhamdulillah pada hari ini sudah menyempatkan dan meluangkan waktu untuk berbagi ilmu kepada kita semuanya mengenai virus corona varian Omikron ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga akan selalu memberikan kesehatan kepada Pak Prof Yuwono,
memberikan kelapangan rezeki dan selalu memberikan kesabaran, dan semoga selalu diberikan kemudahan dalam segala hajat-hajatnya, dan juga keluarga Pak Prof selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya saya ucapkan selamat datang kepada perwakilan-perwakilan sekolah alam di regional 4 Jawa Barat yang insya Allah sudah banyak dan mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat datang. Semoga pada hari ini kita bisa bersama-sama mendapatkan ilmu yang benar dan kemudian bisa kita terapkan dengan benar, dan juga kita bisa menjadikan pertimbangan buat kita semuanya dalam mengambil langkah kebijakan di sekolahnya masing-masing. Bapak dan Ibu dan hadirin semua yang kami hormati, dari kegiatan yang saat ini kita laksanakan, ini insya Allah tidak lain hanyalah ingin memberikan pengetahuan yang benar dan juga pemahaman yang baik mengenai virus corona yang saat ini masih melanda negeri kita ini. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, varian Omikron ini sudah banyak dibicarakan oleh para ahli dan juga disebarkan di berbagai media, tetapi yang seperti apakah sebenarnya Omikron ini juga kami harapkan kita bisa mendapatkan ilmu yang benar dari sumber yang betul-betul terpercaya. Maka pada hari ini kita hadirkan narasumber kita yang insya Allah menjadi narasumber rujukan di seluruh sekolah alam ini. Kepada Bapak Prof. Yono kami sangat berterima kasih banyak karena pemahaman yang benar mengenai virus ini sangat kami butuhkan dalam mengambil kebijakan di sekolah kita masing-masing. Baik Bapak dan Ibu semuanya, semoga regional 4 Jawa Barat ini selalu dapat memberikan sumbangsih bagi Bapak Ibu semuanya, terutama di sekolah masing-masing, dan ini adalah salah satu niat baik kita supaya kita semuanya tidak ragu-ragu lagi dalam mengambil kebijakan. Baik Bapak dan Ibu semuanya, semoga pada kali ini kita bisa mendapatkan pencerahan yang secerah-cerahnya. Dan bagi Bapak Ibu semua yang memiliki banyak pertanyaan, maka dipersilahkan untuk disiapkan. Kita akan bertanya kepada narasumber kita yang insya Allah sangat kompeten. Bapak Ibu semua, sedikit menambahkan informasi, insya Allah tanggal 14 dan 15 Februari nanti akan ada leaders meeting Jaringan Sekolah Alam Nusantara, pertemuan para pengelola sekolah alam di seluruh Nusantara yang akan dilaksanakan di Bukit Tinggi. Maka kepada Bapak dan Ibu semuanya yang sudah berpartisipasi ataupun yang belum, kami harap bisa mempersiapkan segala sesuatunya hingga nanti pada saat pelaksanaannya. Kemudian Bapak Ibu semua, apabila memang waktu sudah menunjukkan jam 14:40, Bapak dan Ibu semuanya, kami persilahkan untuk meng-share link Zoom yang sudah kami berikan kepada Bapak Ibu semuanya ke semua orang tua yang ada di sekolah masing-masing. Insya Allah kapasitas kita sudah menyiapkan kapasitas yang sangat besar, sehingga harapan kami adalah dapat termanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik Bapak Ibu semuanya, itu dari kami. Mohon maaf apabila dalam masa pandemik ini regional 4 Jawa Barat belum bisa mengadakan pertemuan-pertemuan resmi, terutama pertemuan offline. Kami harap dengan awal dari tahun 2022 ini kita bisa sama-sama bergerak membangun peradaban melalui sekolah alam. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Andri yang sudah memberikan sambutan dan juga arahan. Tadi ada informasi juga. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, ya, Bapak Ibu sekalian. Dan mohon izin barangkali bisa diingat
lagi kepada teman-temannya atau karib kerabatnya yang belum bergabung. Nih, saya tadi iseng-iseng ngelihat nih Pak Andri nih. Alhamdulillah kurang lebih sudah ada 7 nih ya. 7 sekolah yang sudah tergabung. Ada SAB ya, Sekolah Alam Bogor, kemudian ada Sekolah Alam Insan Mulia ya dari Surabaya, kemudian Sekolah Alam Purwakarta, Sekolah Alam Jatinangor, Sahdo, kemudian SOU, dan Sekolah Kebun Al-Kolam. Ya, alhamdulillah nih sudah ada banyak perwakilannya ya. Mudah-mudahan ini semua yang hadir baik dari guru, dari komite, para orang tua ya bisa ikut sama-sama kita menimba ilmu. Baik Bapak Ibu hebat sekalian, kita berlanjut ke acara berikutnya. Insya Allah tidak panjang kalam, kita akan sama-sama dengarkan acara inti ya, yang sama-sama kita tunggu, yaitu pemaparan dari Profesor Dr. Haji Yuwono ya, M. Biomed. Nah, namun sebelumnya kita barangkali sapa dulu ya kepada Prof. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Suaranya terdengar jelas, teman-teman, Bapak Ibu? Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah jelas ya. Baik, izin menyampaikan terlebih dahulu barangkali Prof kurikulum PT-nya, karena siapa tahu nih ada yang belum kenal ya, termasuk saya pribadi. Izin Prof menyampaikan ini ada kurikulum PT sedikit yang bisa kami sampaikan. Nama lengkap Profesor Dr. Haji Yuwono M. Biomed, lahir di Trenggalek, Jawa Timur, tanggal 10 Oktober ya, 10 Oktober 1971. Tinggal di Komplek Kampus Sapa, Sekolah Alam Palembang, Jaka Baring ya di Palembang. Pendidikan utama adalah dokter Fakultas Kesehatan Universitas Sriwijaya. Nah, tahun 1996 Master Biomedik Fakultas Universitas Judi 2022 dan dokter bidang mikrobiologi kedokteran FK Unpad 2009. Pendidikan tambahan medical mikrobiologi Göttingen Universitas Jerman 2008 sampai 2009. Kemudian riwayat pekerjaan Kepala Puskesmas Montok Bangka 1997 sampai 1998. Kemudian laboratori asisten di Lembaga Biologi Molekul Injikmen Jakarta 1999 sampai 2002. Kemudian Ketua Program Pendidikan Dokter Fakultas Unsri 2010 sampai 2011, Dekan Fakultas Universitas Jambi 2012 sampai 2014, Guru Besar Fakultas Unsri Palembang sejak tahun 2014, Kepala Departemen Mikrobiologi Fakultas Unsri RSMH Palembang 2014-2017, Direktur Utama Rumah Sakit Pusri Palembang 2017 sampai sekarang. Kemudian organisasinya ini ada organisasi profesi IDI ya, Ikatan Dokter Indonesia, kemudian juga ada FAKMI. Nah, FAKMI ini agak aneh juga nih. Ternyata Perhimpunan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik, betul begitu Prof ya? Nah, mudah-mudahan tidak salah ya. Kemudian juga ada Perhimpunan Biokimia dan Biologi, dan masih banyak yang lainnya ya. Dan ini luar biasa ya dari kurikulum PT dari Prof Yun ini. Dan terakhir di sini bersama istri mendirikan Sekolah Alam Palembang, SAPA ya Prof ya. Mulai dari jenjang daycare hingga SMA tahun 2005. Wah, cukup luar biasa nih perkenalannya ya. Mudah-mudahan ini kalau disebutkan semua bisa sampai asar kayaknya. Namun ini hanya sedikit ya Bapak Ibu hebat sekalian, yang pada intinya kita akan menimba ilmu, kita akan sama-sama belajar, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hal yang baru. Sebetulnya apa ya virus corona varian Omicron ini, kemudian gejala yang timbul itu apa ya? Apakah ini tadi
lebih berbahaya dari virus varian Delta. Terus cara mencegahnya atau gejalanya apa? Apakah bisa disembuhkan gitu ya? Nah, ini mudah-mudahan bisa terkupas semua ya Bapak Ibu di kesempatan kali ini. Baik, kami persilahkan dengan rasa hormat dan takdim kepada Prof. Yono, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala wa ba'du. Yang pertama saya berikan apresiasi, terima kasih Pak Andri. Sebelumnya ada Pak Iman yang mengontak saya untuk menyampaikan atau sharing tentang Omikron ini. Yang kedua, yang saya muliakan di situ ada Mbak Uning atau Bu Yusriana, ya, spesial ya, terutama Abang almarhum itu 2005 itu kami mendirikan sekolah alam itu atas restu Abang. Abang datang ke Palembang, Abang yang nyarikan tempatnya duluan. Saya nggak akan pernah lupa. Abang yang nyarikan tempatnya, walaupun nggak dapat, tapi Abang udah keliling-keliling kemana-mana dan akhirnya tahun 2010 Abang dapat lahan dan katakanlah diberikan kepada kami 2010, walaupun kami makainya nggak lama, udah sampai 2014, 2015 akhirnya kami pindah dan punya lahan sendiri. Tapi luar biasa, itu nggak akan terlupakan konteks seperti itu. Kemudian juga ini saya lihat di sini ada sahabat-sahabat dari SAB ya, Sekolah Alam Bandung ya. Saya dulu adalah komite Sekolah Alam Bandung dulu saya. Waktu tahun 2004, 2005 sudah sebelum pulang ke Palembang, dan juga sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah, izin saya akan share screen ya, bisa. Bentar, ini ada. Oke. Baik. Jadi saya akan berbicara tentang varian Omikron seberapa gawat. Jadi memang kita semua mesti sampai kepada derajat kalau punya pengetahuan itu adalah pengetahuan yang spesifik, yaitu ngerti. Dan kalau kita nggak ngerti, memang Al-Quran mengatakan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Kebetulan memang bidang saya adalah medical microbiology. Ini memang adalah bidang kerja utama saya selain di molecular medicine. Baik, yang pertama mari kita lihat ya. Ini pola gelombang pandemi. Pola gelombang pandemi yang ada. Yang pertama itu adalah dari awal itu disebut sebagai gelombang pertama, ya, itu first wave itu sebenarnya itu adalah beta, tapi kemudian betanya sendiri baru disebut pada waktu gelombang kedua, maka disebut sebagai beta wave. Ya, jadi ada namanya beta corona. Virus corona itu adalah big family yang begitu besar. Dalam taksonomi ini adalah keluarga besar. Ada namanya keluarga beta, nanti sudah ada 5 sekarang. Kemudian tahun 2021 itu muncul gelombang besar, kalau kita di Indonesia disebut gelombang kedua, yaitu Delta, varian Delta, yang kita sudah dengar beritanya kemarin. Nah, kemudian di akhir 2021 kemarin, itu muncul, ya tepatnya November sebenarnya di Afrika Selatan, itu muncul varian yang namanya Omikron, yang sekarang di Indonesia pada bulan Februari memasuki gelombang ketiga. Seperti itu. Ini tentang pola gelombang pandemi COVID. Yang selanjutnya sebarannya sekarang. Sejauh ini pada fase awal Omikron itu sampai mana aja gitu. Jadi Indonesia masih terkategori penyebaran yang rendah. Walaupun kasusnya mungkin sudah cukup banyak ya, tapi masih kategori rendah.
Yang cukup tinggi tentu saja adalah Afrika Selatan, tempat asal muasalnya. Tempat asal muasalnya itu sampai warnanya adalah ungu tua, gitu ya. Ya, kemudian adalah di negara-negara dengan katakanlah etnisnya atau rasnya adalah Kaukasia, Amerika Utara, Amerika Selatan, Australia, India dan sebagainya. India termasuk adalah orang dengan ras Proto-Kaukasia atau orang Kaukasia tua. Next, kita selanjutnya ini. Sahabatku sekalian, inilah yang disebut varian SARS-CoV-2 penyebab COVID. Sampai hari ini variannya sudah ada 5. Bukan 5 virus ya. Kalau virusnya itu lihat, setiap titik itu mewakili virus. Varian yang pertama muncul namanya beta corona. Jadi nama virusnya sebenarnya tetap SARS-CoV-2. SARS-CoV-2. Tapi variannya dimulai dari beta. Lihat, beta itu ada berapa titik tuh warna birunya. 1, 2, 3, 4, mungkin 10-an itu kira-kira seperti itu. Kemudian nyebar ke berbagai tempat juga. Kemudian ada persilangan mirip beta dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah gamma. Gamma. Ini di Indonesia sempat waktu itu beberapa kasus tapi nggak populer. Ini dari family gamma yang warnanya adalah hijau, itu titik-titiknya adalah hijau. Kemudian muncul family alpha. Ini kalau kenal dulu ada pernah dengar adalah varian dari Afrika Selatan, varian dari Brazil, kemudian sebagian varian dari Inggris. Itu adalah alpha. Kemudian muncullah dari India namanya varian delta. Ya, delta sendiri yang sudah paling dominan ada 3 macam, delta 1, 2, 3. Nah, kemudian delta sendiri beranak pinak begitu banyaknya. Dan terakhir adalah omikron. Omikron juga nggak sendiri. Kalau kita lihat titiknya itu udah berapa tuh titiknya bergeser. Itu setiap titik mewakili satu subvarian dari ini. Jadi kalau melihat seperti ini, pertanyaan besarnya adalah sampai kapan ini akan selesai? Ya nggak selesai gitu. Kalau kita turuti terus-menerus, nggak selesai. Maka butuh pemahaman yang benar-benar tepat untuk itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku yang rahmati Allah, sudah ada 5 family besar ya dari grupnya big family corona, virus corona, ada beta, gamma, alpha, delta dan omikron ya. What next mungkin yang selanjutnya apa itu variannya kita belum tahu ya, tapi WHO sudah memberi ancar-ancar akan. Oke. Baik. Ini genom. Genom itu adalah keseluruhan dari kode genetik pada virus corona. Sebenarnya virus corona ini sangat-sangat kecil ya. Jumlah asam nukleatnya atau RNA-nya, jadi bentuknya RNA, jumlah asam nukleatnya cuma 30.000 atau 30 KB, 30 kilo basa. Yaitu ada 30, lihat tuh dari angkanya itu sekitar 29 atau 30.000 lah, seperti itu. Dan kalau kita bandingkan manusia punya berapa? Manusia punya 3 miliar. 3 miliar. Kalau ini cuma sekitar 30.000. Jadi kira-kira manusia punya 100.000 kali lebih besar genomnya ketimbang virus SARS-CoV. Tapi disinilah yang namanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yastahi ayyadriba matalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak segan-segan memberi perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari nyamuk. Ini lebih kecil dari nyamuk di surat Al-Baqarah ayat 25. Disampaikan di situ bahwasanya lebih kecil dari nyamuk pun bikin repot manusia. Ini salah satu contohnya. Dan lebih kecil lagi tolong diperhatikan dari genom itu yang jadi problem cuman yang saya kasih tanda panah merah itu, yaitu gen S, spike. Gen inilah yang menentukan variasi pada COVID-19. Adapun gen yang lainnya ORF ya, misalnya itu tidak menentukan. Yang paling menentukan adalah gen S spike. Kita lihat nih. Ini variasinya. Gara-gara variasi gen S ini, maka yang terjadi ada 5 keluarga besar tadi. Mulai dari yang namanya tadi sebutannya sebenarnya urutannya yang persis itu dari beta dulu. Beta, kemudian gamma, kemudian alpha, kemudian delta, kemudian omikron. Lihat perbedaannya. Bapak Ibu nggak perlu jadi seorang ahli molekular biologi atau
menjadi medical microbiologist untuk seperti ini. Tapi lihatlah ini gambar, dari gambar ini sudah sangat clear. Perbedaannya itu sedikit sebenarnya, sedikit sekali. Coba perhatikan gambarnya, ada warna biru, biru muda, ada kuning, ada hijau, ada apa ini, orange ya, dan sebagainya. Itu kita lihat ya, gambar itu nggak terlalu banyak berbeda, tetapi satu perbedaan titik saja itu sudah menyebabkan timbulnya varian. Dan ini varian ini biasanya muncul paling cepat adalah satu titik varian akan muncul paling cepat dalam tempo 2 pekan. Ya, kita lihat. Pada Omikron itu mutasinya itu lebih dari 30 titik. Lihat, lebih dari 30 titik. Ini saya buat tabelnya, tabulasinya. Itu kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ada 31 titik itu mutasi pada Omikron. Ini luar biasa ini. Ini bagi saya takjub ini. Ya, subhanallah. Kok bisa ya dalam tempo misalnya 2 tahun pandemi ini mutasi seperti ini. Maka ini menyisakan tanda tanya. Apalagi itu ada delesi, itu saya tulis. Delesi artinya hilang. Hilang segmen, itu ada segmen 6970, segmen 143, 145, segmen 211 itu hilang. Yang hilang ini biasanya segmen hilang ini prosesnya lebih dari hitungan bulan, biasanya tahun. Jadi kalau pakai bahasa yang agak lugas, kira-kira sebenarnya tampaknya ada indikasi bahwa terjadi suatu genetic engineering atau rekayasa genetik pada virus ini. Virusnya sudah ada, tetapi mungkin ini pernah dilakukan genetic engineering. Karena nggak mungkin dengan mutasi sebanyak ini. Kalau kita lihat misalnya mutasi pada Delta, itu utamanya cuma satu, tuh pada N501Y, gitu yang saya ada tandanya. Itu Delta kemarin. Tiba-tiba Omikron mutasinya sampai 31. Bisa lihat, 31. Ini betul-betul bagi saya boleh bilang not common sense ya. Nggak masuk akal lah kira-kira seperti itu. Ya tapi that's okay lah. Inilah kenyataannya kita sekarang ada memang identifikasinya seperti ini. Oke. Lantas pola penularan ini yang ditunggu-tunggu. Biasa orang tanya bagaimana penularannya. Coba lihat. Penularan virus corona umumnya itu adalah yang warna kuning, yang baseline pertama, yaitu biasa-biasa aja. Sebelum pandemi ini biasa-biasa aja. Kemudian muncullah yang beta itu hijau, itu ada naik tapi cukup lama jaraknya. Itu untuk jadi pandemi dibutuhkan waktu sampai 100 hari. 100 hari baru dia jadi outbreak, jadi pandemi. Jadi pandemi. Itu 100 hari, 3 bulan ya. Buktinya begini. Pada waktu bulan Desember itu sudah ada mulai infeksi dari beta corona ini. Tapi kemudian pada bulan Maret, 1 Maret tepatnya WHO baru menetapkan sebagai pandemi. Jadi 100 days atau 100 hari baru ditetapkan sebagai outbreak. Sementara kemudian yang Delta itu juga cukup lama. Delta tapi agak lebih cepat. Kira-kira 75 hari ya, atau 2,5 bulan dia sudah jadi pandemi. Ya, ini yang untuk Delta. Nah, untuk yang Omikron coba perhatikan, itu kurang dari sebulan sudah jadi pandemi. Ya, atau sudah jadi problem. Makanya kenapa mungkin saya nggak ikut campur, saya nggak ikut tanda kutip menyetujui Indonesia tiba-tiba mengumumkan bahwa kita masuk gelombang ketiga. Mungkin dia melihat grafik ini, bahwa grafiknya memang tinggi sekali. Tapi coba lihat, saudara-saudariku sekalian, coba dilihat bahwasanya grafik Omikron ini akan cepat mencapai puncaknya atau plateau, kemudian landai. Jadi sebulan lah kira-kira. Maka ada pernyataan dari pemerintah bahwa ini akan mencapai puncak di akhir Februari. Dan setelah itu, setelah puncak, what's next? Tergantung keputusan pemerintah. Kalau di Inggris itu diputuskan bahwa justru pandemi berakhir, walaupun Omikron meningkat drastis karena memang ada karakter tertentu dari Omikron. Nanti kita akan bicarakan. Oke, next. Dampak Omikron ini pelan-pelan. Ini juga ditanyakan. Gejala klinis dari Omikron lebih ringan dibanding Delta. Jadi nggak usah kita cemas tentang Omikron ini. Sampai hari ini saya memimpin rumah sakit dan saya juga memonitor sebagai Satgas Covid Sumatera Selatan
tentang rumah sakit ini. Ya, walaupun kemarin misalnya di Sumatera Selatan tadinya kasusnya cuma 1 atau 0 tambahan harian, kadang nggak ada, kadang cuma 1. Beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu itu kasusnya naik jadi 112. Kemungkinan itu Omikron, Tapi nggak usah khawatir karena semuanya adalah gejala ringan. Bahkan ada yang nggak ada gejala. Jadi intinya kalaupun ada kena Omikron tidak ada gejala. Why? Kenapa? Karena rata-rata Omikron menjangkiti orang-orang yang sudah vaksin. Oke. Nanti boleh ditanyakan. Kemudian tingkat rawat inap juga rendah. Jadi yang masuk ke rumah sakit juga rendah. Di Indonesia sampai hari ini dinyatakan ada 5 orang yang wafat berhubungan dengan kemungkinan Omikron. 5-5-nya adalah orang yang punya komorbid, 5-5-nya adalah lansia, 5-5-nya tidak bisa disimpulkan cause of death-nya oleh Omikron, tapi baru diduga seperti itu. Jadi intinya sebenarnya rawatan rumah sakit pun untuk Omikron ini tidak menimbulkan hal sampai kepada berat, kritis, atau tanda kutip berhubungan dengan wafat. Oke. Nah, untuk vaksin, Omikron ini diduga mengurangi tingkat efektivitas, tapi tidak terlalu besar. Bahwa vaksin itu sifatnya protektif terhadap gejala berat dan yang berhubungan dengan kematian, itu tetap efektif. Maka dari awal saya ditanya, Prof, apakah Omikron ini akan menyebabkan vaksin tidak berguna? Enggak, vaksin masih berguna, hanya saja kemungkinan tingkat efektivitasnya berkurang. Maka dari awal yang pernah saya, mohon maaf di internet silakan dicek, pernyataan saya di awal itu sebenarnya pernyataan yang betul-betul kokoh berdasarkan ilmu kedokteran. Tapi waktu itu tidak sesuai dengan mainstream. Saya menyatakan bahwa vaksin itu hanya sebaiknya diberikan kepada orang yang sehat. Kenapa? Karena orang yang sehat yang akan memproduksi antibodi dengan baik. Sehingga vaksin akan betul-betul bekerja dengan baik. Yang disebut herd immunity adalah herd yang disebutkan yang didapatkan dari orang-orang yang divaksin dalam keadaan sehat. Jadi orang-orang dengan penyakit, dengan pemberat, dengan segala macam, dengan kondisi yang kritis, macam-macam lah, itu tidak akan membentuk antibodi yang terbaik. Tapi mungkin pernyataan saya itu, mungkin bahasa kerennya terlalu lugas dari segi medis seperti itu. Sehingga saya juga waktu itu mendapat teguran dari Ikatan Dokter Indonesia. Padahal saya sampaikan kepada mereka dan mereka mengamini bahwasanya yang benar seperti disampaikan Prof. Tapi apa boleh buat, ini tidak sesuai dengan mainstream. Tapi sekarang terbukti dengan adanya Omikron, apa yang saya jelaskan ini jadi terbukti bahwasanya dengan adanya Omikron ini efek vaksin itu sedikit terpengaruh. Kenapa? Terutama pada orang-orang dengan imunodefisiensi, yaitu orang yang sudah punya komorbid atau penyakit. Maka vaksinnya nggak bekerja dengan sebaik mungkin seperti pada orang sehat. Seperti itu. Oke. Next, yang terakhir adalah pemastian. Jadi sampai sekarang rata-rata kasus di Indonesia walaupun sudah meningkat, katakanlah anggaplah 20.000 atau lebih kasus hariannya, itu dipastikan belum tentu Omikron. Kenapa? Karena Omikron itu tadi mutasinya sangat banyak, maka diperlukan diagnostik dengan cara sequencing. Yang sering Bapak Ibu, saudara-saudariku baca itu namanya WGS, Whole Genome Sequencing. Jadi semuanya dari sekitar 1000 untai RNA pada gen S itu dibaca satu-satu supaya 31 mutasi tadi bisa terbaca. Ya, termasuk yang bisa terbaca tadi yang delesi tadi atau yang disebut sebagai SGTF. Jadi sekali lagi untuk memastikan Omikron itu hanya bisa dengan sequencing. Jadi sekarang juru bicara COVID nasional termasuk saya yang di Sumatera Selatan untuk Provinsi Sumatera, kami hanya bisa mengatakan bahwa kemungkinan Omikron. Kalau kami mau mengatakan ini Omikron harus dilakukan sequencing. Dan sequencing itu lebih mahal dari PCR, lebih rumit dari PCR. Rata-rata laboratorium melakukan sequencing itu in average adalah untuk satu rombongan sampel, misalnya 100 sampel itu dalam tempo 2 pekan. Dan sementara dalam 2 pekan biasanya orang ini sudah recovery, sudah sembuh. Jadi sebenarnya ini begitu rumitnya konteks itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, berkaitan sama kita, kumpulan kita, ya jaringan sekolah alam nasional ini Zesan yang Regio 4 Jawa Barat dan termasuk kami semua, sekolah pada umumnya itu kan sekarang lagi ada tatap muka. Sebenarnya tatap muka yang disampaikan oleh Menteri Nadiem
itu mestinya teruskan aja, nggak ada masalahnya dengan adanya positif segala macam. Yang positif aja yang nggak usah sekolah, selesai gara-gara seperti itu. Jadi nggak lantas sekarang ini lebay saya bilang. Jadi begitu ada positif sekolah ditutup kembali, nggak jadi tatap muka, nggak ada hubungannya dengan seperti itu. Karena kasus Omikron dipastikan adalah kasus yang mild atau ringan. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Jadi saya sudah sampaikan tentang Omikron ini tadi. Demikian saya kembalikan kepada moderator Mas Irfan, silakan. Baik, terima kasih Prof. Yono atas pemaparan dan penjelasannya sangat lugas dan juga clear ya, Bapak Ibu Hebat sekalian, alhamdulillah. Namun memang kalau kita mendalami tadi mikrobiologi itu, wah, saya juga mikir-mikir ya, banyak banget itu yang harus sih. Tapi kita sebagai barangkali ya hanya sebagai orang awam, tidak spesialis di sana, cukup ya melihat dan mendengarkan barangkali tadi dari apa sebetulnya Omikron, kemudian juga gejalanya yang tadi sudah disampaikan, dan juga tadi banyak sekali ya varian-variannya, pola gelombangnya juga sudah disampaikan ya. Dan ini Bapak Ibu Hebat sekalian, pada intinya adalah kita tidak boleh panik, jangan panik gitu ya, Prof, begitu ya Prof ya. Nah, kita tetap menjaga prokes, kemudian juga pada kesimpulannya tadi yang sakit ataupun yang terkena Omikron tetap artinya ya di dalam perawatan atau di rumah, tidak sekolah gitu ya. Baik Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Oh, boleh diizin dibuka pertanyaan, Prof? Silakan. Baik, ini sudah ada dari Ibu Yusi ya. Oh, udah duluan ini. Ini di chat box, izin menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, izin bertanya, apakah ada beda masa inkubasi pada varian Omikron dengan varian sebelum-sebelumnya? Nah, hal ini penting dalam menentukan tracing, di mana sejak pandemi diarahkan Abang untuk tetap PTM dengan skema green therapy. Saya dapat info masa penularan dimulai H-2 sebelum gejala awal timbul. Secara umum, masa inkubasi 5-7 hari. Mohon penjelasannya, Prof. Itu dari Bu Yusri. Baik ya, saya jawab langsung ya biar ringkas ya. Boleh, silakan. Oke, jadi memang untuk Omikron ini tampaknya ada early evidence of katakanlah sign and symptoms, gejala dan tandanya itu muncul lebih awal. In average secara rata-rata kemarin Delta atau Alpha atau Beta Corona itu rata-rata itu gejala baru muncul hari kelima, pada hari kelima. Ya, dan kemudian masa inkubasinya bisa manjang sampai hari ke-10. Tapi rata-rata muncul di hari kelima. Jadi kalau hari kelima nggak muncul gejala, berarti dia termasuk orang yang tanpa gejala. Tapi kalau Omikron ini rata-rata gejalanya lebih dini. 2-3 hari dia sudah muncul. 2-3 hari sudah muncul. Jadi sebenarnya ini ada tanda juga bahwa gini ya, ini pakai logika medis ya. Logika kedokteran itu, segala sesuatu yang muncul lebih duluan itu kelihatan lebih duluan itu memang lebih ringan. Yang muncul belakangan ini bahaya gitu. Jadi kalau kita bahasa mudahnya nih, kalau orang diam aja itu bahaya tuh kira-kira, nggak terus terang dari awal. Terus terang aja lah dari awal. Jadi kira-kira begitu. Jadi kira-kira strateginya seperti itu, dan makanya ternyata sekarang ini karantina pun dipotong. Tadinya waktu itu diantisipasi 10 hari karantina dari luar negeri, dipotong jadi 7 hari, sekarang hanya jadi 5 hari. Ini adalah karena memang ternyata Omikron kalau memang mau muncul gejala adalah dalam tempo 2-3 hari. Demikian. Baik. Barangkali seperti itu, Bu Yusri. Apakah ada tambahan atau dicukupkan? Mangga boleh dibuka mikrofon.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, mohon maaf ya, jadi ini. Memang saya sangat sangat concern ya dengan kondisi saat ini ya, Prof. Kalau Abang itu diikuti, beliau sama tuh dengan Prof tuh pemikirannya. Jangan takut gitu kan. Sementara kami di sekolah kan menghadapi orang tua murid nih ya, teman-teman ya, Pak Andri, Prof juga, nah Pak Irfan juga ya. Jadi artinya sebenarnya sama saja ya, Prof ya. Tinggal dia memang bedanya tadi itu memang lebih awal, sehingga untuk memudahkan tracing kami memang menentukan siapa saja yang positif itu memang langsung di-cut, tidak ke sekolah gitu kan. Sebenarnya sesimpel itu ya, Prof ya. Kalau ini gimana, Prof? Artinya untuk tahu bahwa itu memang kan kalau di tes itu kan sekarang ada swab, ada PCR ya, Prof ya. Apakah cukup dengan swab itu sudah cukup untuk menentukan atau memang harus di PCR-kan atau seperti apa, Prof? Kalau untuk sementara tadi kalau memang fixnya Omikron harus ditentukan dengan sequencing. Tapi kalau kita nggak punya fasilitas itu, maka minimal harus PCR. Kalau swab antigen belum bisa dikatakan bahwa dia adalah positif. Ya, swab antigen simpulannya walaupun dia positif, itu baru kita sebut adalah mungkin terinfeksi COVID, mungkin. Tapi kalau PCR dia kita boleh katakan terinfeksi COVID. Tapi belum tentu dia Omikron. Kalau Omikron harus pakai sequencing. Jadi levelnya begitu. Jadi saya ulangi, antigen itu kita hanya menyatakan misalnya antigen positif. Itu berarti orang ini kemungkinan infeksi COVID. Kemungkinan, Bang. Nah, kalau PCR positif, orang ini infeksi COVID. Oke. Kalau PCR positif saja tidak diperiksa sequencing, maka kita hanya menduga orang ini kemungkinan infeksi Omikron. Tapi kalau sudah di sequencing, hasilnya ternyata menunjukkan ada tadi itu SGTF termasuk di dalamnya atau mutasi yang delesi tadi, 31 mutasi tadi tercover, baru kita nyatakan declare ini Omikron. Maka sampai sejauh ini, seingat saya, di Indonesia itu belum sampai 100 yang dinyatakan betul-betul Omikron. Karena memang untuk sequencing ongkosnya mahal. Kelihatannya ya pemerintah juga ini ongkosnya nggak mudah lah, kan mau untuk pindah ibu kota negara lebih mahal. Ya, Prof. Artinya kembali ke persiapan daya tahan tubuh kita ya, Prof ya. Itu hanya itulah benar, kita lakukan ya. Benar. Nah, jadi terus mungkin tadi lanjutan saya tuntaskan, intinya gini. Kalau ada yang positif di sekolah, kemudian dia itu nggak masuk berapa hari gitu. Itu kemungkinan adanya transmisi atau penularan dari orang yang positif itu adalah paling lama hari ke-12. Paling lama hari ke-12. In average, rata-rata dalam data penelitian adalah hari ke-9. Ya, jadi kira-kira kalau pakai bahasa mudahnya, kalau ada yang positif, jangan sekolah 2 pekan. Biar mudah aja. 2 pekan. Nah, 2 pekan sudah selesai. Itu. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Baik, sama-sama. Terima kasih Bu Yusri atas pertanyaannya, dan ini barangkali mewakili teman-teman yang memiliki pertanyaan yang sama seperti itu ya. Baik, terima kasih Bu Yusri. Izin melanjutkan, Prof. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Andri ya. Dari Pak Andri. Di chat. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Jika dalam satu kelas ada yang terkonfirmasi, berapa lama kelas tersebut di-off-kan untuk berapa lama kelas tersebut di-off-kan untuk memastikan ada atau tidaknya penyebaran atau tidak. Seperti itu. Oke, jadi begini aja, walaupun tadi saya sampaikan swab antigen hanyalah dugaan, tapi itu cukup akurat. Jadi umumnya antigen positif, swab antigen positif kalau dilanjutkan PCR akan positif. Jadi untuk kelas misalnya satu kelas kita di sekolah alam rata-rata kan misalnya anggaplah 20 orang satu kelas. Jadi dari satu kelas itu misalnya yang positif 1, maka yang 19 dilakukan tracing termasuk tambah gurunya kira-kira gitu, guru kelasnya. Jadi 20 orang dilakukan tracing, itu mudahnya tracingnya adalah pakai antigen. Kapan itu? Hari besoknya. Misalnya hari ini ketahuan dia positif,
hari besoknya semuanya di tracing yang 20 orang, 19-nya siswa, 1 orang guru misalnya begitu, di tracing. Kalau hasil swab antigen negatif, ya langsung masuk aja. Nggak jadi masalah, nggak perlu di-off-kan. Itu yang sering salah kaprah, saya nggak ngerti ya. Pakai patokan apa itu orang yang berita-berita di TV, misalnya, SMA sekian ada yang positif, sehingga kemudian ditutup sampai berapa hari. Apaan tuh masalahnya? Apa landasannya? Landasannya adalah begitu ada yang positif di tracing, kalau negatif ya masuk lagi. Saya kasih contoh mudahnya begini. Saya kemarin punya karyawan di rumah sakit itu ada 1 yang positif. Kemudian kami tracing aja semuanya yang kontak sama dia. Nah, setelah tracing kontak sama dia itu ternyata negatif, ya udah kerja lagi, ngapain nganggur-nganggur kan gara-gara begitu. Nah, tapi kalau ya ada yang positif, ini singkirkan lagi orang ini kan kira seperti itu. Demikian ya. Jadi just simple ya. Jangan dibikin karena mohon maaf ini filosofi dari ilmu. Kan kita kurikulum kedua yang Abang canangkan itu adalah kurikulum tentang logika. Ini sebenarnya kita berpikir logisnya, bukan berpikir mohon maaf sekedar akademik, tapi logisnya. Jadi kalau memang nggak ada masalah, kenapa mesti kita jadikan masalah? Kira-kira seperti itu. Jadi yang disebut off tadi aturan persisnya begitu. Cuman nanti mohon maaf, saya share saja sama teman-teman ini, kalau misalnya kita ada yang positif, kita tracing sudah negatif semacam itu, komunikasi yang baiklah dengan dinas pendidikan. Komunikasi yang baik dengan dinas pendidikan supaya tidak terjadi misleading atau salah kesimpulan. Jadi dikira kita walaupun positif ngotot sekolah, nggak gitu. Karena kita sudah lakukan tracing. Jadi nggak jadi masalah. Ya, nggak jadi masalah. Jadi kami pun dari awal saya tetap tatap muka tuh sekolah Lembang itu. Kalau dinas pendidikan datang, saya sampaikan aja. Ini semua yang masuk sehat dan sudah ada tesnya, semuanya negatif. Ngapain kita ini kan? Nah, kemudian ada yang nanya lagi, apa nggak perlu berkala dilakukan tes? Siapa yang bayar? Saya tanya gitu aja lagi. Tes itu harus dengan indikasi. Jadi kalau ada gejala-gejala baru kita tes. Kalau nggak ada gejala ngapain kan kira-kira begitu. Karena dalam prinsip ilmu kedokteran yang tanpa gejala sesungguhnya tidak menjadikan sebagai sumber penularan. Itu demikian. Baik, terima kasih tadi dari Pak Andri ya dan penjelasan Prof. Jadi cukup ya, cukup di tracing dan juga ketika hasilnya barangkali negatif bisa langsung sekolah lagi gitu. Seperti itu Prof ya. Nah, Ya. Izin melanjutkan Prof. Ini dari Sekolah Alam Bogor, Komite Syifa dari Bunda Syifa barangkali ya. Assalamualaikum Prof. Bila ditemukan guru atau siswa yang positif, bagaimana cara tracing yang tepat? Karena sempat bertemu sekilas saat berkegiatan, hanya pakai masker, kadang ada yang maskernya dipakai turun. Ini anak-anak ya. Kemudian tanpa social distancing, makan snack bersama supaya aman. Apakah semua guru dan anak apakah semua guru dan anak yang sekolah hari itu harus diperiksa PCR? Oke, jadi saya boleh sampaikan, yang dimaksud orang yang di tracing adalah kata kuncinya ini kalimatnya close contact. Close contact itu ada syaratnya. 1, close contact itu yang dimaksud adalah kurang dari 2 meter. Itu 1, itu soal jarak. Yang kedua, close contact itu adalah waktu. Waktunya close contact itu kalau kena langsung nafas itu mesti 2 menit atau lebih. 2 menit atau lebih. Jadi misalnya contoh, saya merawat pasien COVID. Ya, sudah positif COVID ini. Ketemu sama saya, itu saya batasi ya. Ketemu sama saya batasi nggak lebih dari 2 menit. Jadi saya nggak perlu takut. Kalaupun waktu itu lalai, saya nggak pakai masker ya nggak akan terjadi yang namanya istilah close contact tadi. Close contact minimal paling tidak 2 menit. Kemudian yang ketiga adalah tergantung dari susceptibility atau kepekaan dari anak atau lingkungan itu tadi. Jadi ketika anak-anak itu punya imunitas yang bagus, sehat, segar, jadi misalnya kawannya kena, itu nggak semudah itu dia akan kena. Itu 3
syarat yang disebut sebagai close contact, setidaknya seperti itu. Lantas tadi siapa yang harus di tracing? Yang harus di tracing tentu saja untuk memudahkan karena kita di sekolah adalah teman sekelas saja. Jadi jangan semua sampai satu sekolah ya, ajmain itu diperiksa, nggak usah. Ya udah cukuplah satu kelas itu ya termasuk gurunya untuk itu. Dan cari yang mudah aja ya. Rasul mengatakan ya siru wala tu'assaru. Permudah jangan dipersulit. Saya kasih contoh. Tadi prinsipnya begini. Kalau kita itu meriksa swab antigen itu simpulannya adalah diduga. Kalau PCR dipastikan. Tapi swab antigen itu kalau untuk tracing sudah cukup. Karena diduga itu kalau swab antigennya positif biasanya PCR-nya positif. Jadi kalau mau melakukan tracing cukup pakai swab antigen. Lebih murah meriah kan, 65.000, kemudian selesai dalam tempo 15-30 menit ya, dibanding PCR 300.000 selesai 1 hari kan. Jadi ya lebih enak itu. Jadi lebih tenang. Misalnya contoh ini, ada yang positif nih, tahu kabarnya baru pagi ini, anak-anak sudah kadung masuk dulu sekolah, ya sudah langsung lakukan swab antigen saat itu juga. Maka kira-kira jam 10 pagi kan sudah ketahuan semua siapa yang juga positif atau semuanya negatif. Kalau semuanya negatif, lanjut, kira-kira nggak ada masalahnya. Seperti itu. Jadi dibuat simpel, mudah, tapi memang berdasarkan ilmu pengetahuan yang kokoh. Demikian. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya tadi dari Bunda Syifa ya, dari Bu Syifa dari Sekolah Alam Bogor. Izin melanjutkan, ini masih ada dari Sekolah Islam Ibnu Hajar, Siha Fika. Mungkin ini Bunda ya, Bunda Fika. Dari orang tua. Assalamualaikum, Prof. Dengan adanya variasi Omikron ini, bagaimana dengan varian lain? Nah, menghilang atau bagaimana? Nah, jika varian yang lain masih ada, bagaimana? Jika varian lain masih ada, bagaimana varian Omikron ini ditumpangi dengan varian sebelumnya? Semisal Delta, bagaimana levelnya? Apa masih terbilang ringan, Prof? Dan yang kedua, untuk virus Omikron, seberapa rendah atau tinggi atau cepat tingkat daya penularannya, Prof? Jazakallah khair, Prof. Oke, baik. Saya jawab dulu yang ketiga dulu dari pertanyaan. Seberapa tinggi penularannya tadi sudah ada grafik ya. Yang saya tunjukkan bahwasanya penularan untuk Omikron itu jauh lebih cepat ketimbang Delta. Gitu ya. Jauh lebih cepat ketimbang Delta. Kalau kita lihat tadi, untuk mencapai masa pandemi itu pada Omikron cukup 1 bulan. Pada Delta itu kira-kira dibutuhkan waktu 2,5 bulan. Jadi kalau kita bandingkan kira-kira 2 kali lipat lebih cepat pada Omikron ketimbang pada yang lain-lainnya. Oke. Kemudian tadi saya boleh sampaikan ini prinsip ilmu kedokteran tapi juga memang evidence bukti di lapangan bahwasanya satu family virus yaitu corona itu kalau satu mendominasi maka yang lain itu tidak ikut campur. Tolong camkan ini. Allah Subhanahu wa taala itu memberi keadilan yang luar biasa. Tidak ada mixed infection. Saya ulangi, mixed infection. Yang boleh ada itu adalah mixed vaksin. Vaksin campur boleh. Artinya vaksin pertama Sinovac, vaksin kedua Moderna silahkan aja. Itu namanya mix. Tapi kalau untuk infeksi nggak ada mix. Jadi ketika sekarang ini Omikron sedang merebak, maka yang beta, gamma, alfa, dan delta itu bukan hilang, tapi nggak ada di manusia atau nggak ada di populasi, nggak berkembang banyak di populasi karena didominasi yang sedang viral yaitu Omikron, seperti itu. Jadi mereka tuh tampaknya juga tahu sopan santun ya, sesama sopir bus nggak ada yang mendahului. Ya, tapi itu memang sunatullahnya seperti itu. Nah, lantas yang varian lain tadi bukan hilang, tapi ada di reservoirnya, ada di tempat di mana dia masih hidup, misalnya di binatang atau pada orang yang masih terinfeksi itu, tapi jumlahnya sudah sangat minim. Dominasi sekarang sudah Omikron. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi bukan hilang untuk itu. Lantas misalnya tadi pertanyaannya, kalau ada infeksi yang tumpang tindih ini kan mana enggak? Infeksinya enggak tumpang tindih. Yang perlu diwaspadai adalah tumpang tindih ini infeksi adalah dari spesies yang berbeda, dari makhluk yang berbeda. Jadi contoh begini, orang kena infeksi Omikron tapi juga kena infeksi faringitis karena bakteri, itu bisa.
Itu bisa. Jadi misalnya ada orang nyeri tenggorokan, dites ternyata infeksinya adalah Omikron. Tapi dites juga lain dengan bakteri, ternyata ada bakteri Streptococcus. Jadi mungkin aja, karena ini bakteri dan virus, dua makhluk yang berbeda. Satunya bakteri, satu virus. Kalau ini bisa. Ini namanya terjadi infeksi sekunder yang seperti ini. Demikian. Baik, terima kasih Prof. Menarik tadi ya. Ternyata virus itu tahu sopan santun juga ya. Tidak tumpang tindih. Artinya gamma delta itu tetap ada ya. Hanya barangkali yang lagi viral, yang lagi hangat-hangat sekarang itu adalah Omikron ya. Baik, terima kasih dari Bunda Vika dan Prof. Yono atas jawabannya. Izin melanjutkan, masih ada. Ini masih dari Ibnu Hajar, Sekolah Islam Ibnu Hajar, dari Bu Guru nih, Bu Gurunya Bu Meta. Izin bertanya, apakah saat di tracing dengan swab antigen hanya yang bergejala saja atau semua yang kontak erat meski tidak bergejala? Oh, tadi sepertinya udah terjawab ya. Ya, tapi nggak apa-apa, saya tegaskan lagi gini. Boleh. Dalam protokol yang kita tujuannya adalah untuk tracing epidemiologi artinya tracing untuk kepentingan masyarakat, maka yang tak bergejala juga di swab. Oke. Tapi untuk kepentingan klinis, misalnya di rumah sakit, maka yang di tracing adalah hanya yang bergejala untuk kepentingan rawatan di rumah sakit. Jadi jawabannya sudah jelas, kalau di sekolah seperti itu, yang tak bergejala pun di tracing aja, nggak apa-apa. Ya. Cuma dengan swab antigen kok nggak apa-apa. Nanti misalnya yang tak bergejala ternyata ada yang positif, ya nggak apa-apa, berarti dia positif tapi tak bergejala. Itu jangan dibesar-besarkan. Ya. Sekarang pun sudah saya tegaskan tadi, Omikron tuh rata-rata paling tinggi sampai gejala ringan. Demikian. Baik, terima kasih Prof. Jadi diizinkan ya untuk di tracing. Ini dari Komite Syifa. Oh, tadi note-nya. Terima kasih banyak Prof. Nah, mungkin tadi tambahannya ya. Menyampaikan ucapan terima kasih. Lanjut, ini ada Ambu Lulu SD. Nah, dan Aja. Ini dari SD mana ya? Baik, saya langsung menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Prof. Saya izin bertanya. Melihat kasus beberapa pekan ke belakang, anak-anak banyak terkena flu, batuk, 3-5 hari sudah membaik. Lalu apakah saat mau masuk sekolah, anaknya perlu dilakukan swab? Nah, swab atau swab ya. Nah, Ulfah Anissa, Komite Sekolah, dari Sekolah Alam Purwakarta. Iya, baru ke. Oke, jadi begini. Ini mumpung saya lihat yang datang di sini ada guru, ada yayasan, ada komite sekolah, jadi udah sangat mewakili ya. Ada orang tua, katakanlah begitu. Jadi ini udah tripartit datang semua. Tolong ini dengan pertemuan kita hari ini, saya sharing aja sekedar. Kami di Sekolah Alam Palembang membuat kesepakatan selama pandemi ini. Apapun yang kita lakukan harus kesepakatan 3 kelompok ini. Dari yayasannya kebetulan adalah kami, saya sebagai ketuanya. Kemudian dari komite sekolah, wakil dari orang tua, ya para orang tua, wali. Kemudian dari Dewan Guru. Ini kita ngumpul buat kesepakatan. Misalnya contoh pertanyaan ini tadi bisa saya jawab nih. Kesepakatannya apa? Apakah anak-anak misalnya yang menderita flu kemudian mau masuk sekolah perlu di swab atau enggak? Tergantung kesepakatannya. Gini, tolong camkan. Jangan salah, pandemi COVID atau infeksi COVID itu disebut sebagai flu-like, penyakit yang mirip flu. Sementara penyakit flu-nya masih tetap ada. Penyakit flu disebut sebagai common cold. Jadi demam yang umum. Jadi saya kasih contoh saya sendirilah. Pekan yang lalu saya dan putra saya demam, nyeri tenggorokan. Ini di masa musim-musim Omikron, tuduhan orang mungkin ini Omikron. Kalau saya enggak, tetap saja ada yang namanya penyakit flu biasa, infeksi biasa. Dan ternyata benar, waktu diperiksa, di swab ternyata negatif. Jadi intinya penyakit itu ada. Jadi tadi tergantung kesepakatan.
Kalau anak itu cuman flu, ya mungkin flu, memang betul flu. Kalau sepakatan dari 3 pihak ini bahwa masuk, tinggal masuk aja, masuk. Tapi kalau sepakatnya mau di swab, ya swab silahkan. Karena bukan apa-apa ya, swab itu ada 2 hal yang perlu dipertimbangkan. Satu, ketidaknyamanan. Kan nggak nyaman dicolok-colok itu. Yang kedua adalah ya ongkos lah, kira-kira. Ada ongkos, walaupun mau seberapa pun tetap ongkos itu namanya. Dan mungkin ada tambahan satu lagi, kalau hasilnya positif jadi down orangnya, padahal nggak apa-apa. Kira-kira seperti itu. Itu. Kalau down tuh kalau sampai orang sesak napas itu baru down. Waduh, Demikian. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat semua. Tapi buat kesepakatan, harus buat kesepakatan. Jadi jangan asal nanti gurunya mau swab, nanti tahu-tahu orang tua komite menolak. Kapan kesepakatan kita? Harus ada kesepakatan. Baik, dibuat kesepakatan intinya ya dari tiga belah pihak, dari yayasan, komite, dan juga guru. Seperti itu ya, Bunda atau Ibu Ulfah ya, Ibu Ulfah dari Sekolah Alam Purwakarta. Lanjut Prof, ini masih ada Silakan. dari Pak Andri. Izin tanya lagi Prof, Omikron akan menjangkau orang yang sudah vaksin. Maksudnya bagaimana? Lalu bagaimana dengan orang yang belum vaksin? Apakah dampaknya akan lebih hebat? Ya. Saya jawab dengan penelitian ya. Ini kenapa saya senyum, ini memang ini mewakili pertanyaan Pak Andri, juga mewakili. Andaikan saya juga bukan dokter di bidang ini, saya akan nanya gitu. Kira-kira begitu. Jadi Omikron ini di awal mulanya adalah menjangkiti orang-orang dengan HIV. Menjangkiti orang-orang dengan HIV. HIV adalah orang dengan imunodefisiensi, imunitasnya turun banget. Nah, kira-kira kondisi ini sama dengan orang yang efektivitas pembentukan antibodinya kurang bagus. Nah, maka beberapa, tadi saya sudah sampaikan, beberapa kelompok orang atau masyarakat itu dengan vaksinasi itu ada pembentukan antibodi yang tidak tepat atau tidak baik, tidak pas lah kira-kira, tidak optimal. Nah, yang seperti ini ada beresiko. Maka kemudian Omikron itu pada kelompok kedua menjangkiti orang-orang yang sudah vaksin. Bahkan beberapa tokoh dunia itu menyatakan, saya sudah vaksin 3 kali. Ya, artinya sudah sampai booster. Tapi barusan saya kena Omikron. Kira-kira seperti itu. Tapi itu biasa saja. Tadi saya menyatakan tidak sampai kepada efek protektif vaksin masih tetap ada. Itu penjelasannya tentang yang menjangkiti orang-orang yang sudah vaksin. Demikian. Baik. Nah, demikian barangkali penjelasan dari Prof. Baik, masih ada. Ini ada di Ambu dulu. Oh, terima kasih Prof. Katanya ya, sama-sama. Ini ada pertanyaan lagi dari ini HD. Mohon izin Bapak atau Ibu ya. Saya sebutkan aja langsung. Izin bertanya Prof, apakah Omikron ini ada gejala khusus yang menandakan bahwa orang tersebut terinfeksi Omikron atau sama saja dengan varian sebelumnya? Oke, baik. Saya mohon maaf lupa tadi ada pertanyaan yang awal tadi, ada yang tadi sebelumnya tadi bahwa bagaimana orang yang belum divaksin kalau kena Omikron. Jadi ada satu penelitian yang kami lakukan di Palembang. Itu kami melakukan penelitian pada masa pandemi ini dengan sampel yang representatif, itu melihat antibodi pada orang yang sudah divaksin, orang yang belum divaksin, dan orang yang pernah kena COVID. Ternyata tiga-tiga simpulannya sama. Orang seperti ini dalam populasi yang sama memiliki tanda kutip kekebalan yang sama. Jadi nggak usah khawatir ketika orang itu belum divaksin tapi berada dalam lingkungan yang sudah divaksin, maka relatif dia sama dengan kondisi orang yang sudah divaksin. Tapi pernyataan ini saya jangan sampai disalah tafsiri ya. Nanti dikira Prof Yono promosi nggak usah vaksin ya. Nanti aku kena tegur lagi. Kira-kira begitu. Jadi intinya orang yang belum divaksin pun dengan Omikron ini no problem sebenarnya. Konteks seperti itu. Oke. Yang kedua ini tadi pertanyaan berkaitan dengan ini ya gejala khusus ya. Atau gejalanya sama saja. Oke. Banyak beredar di media sosial juga termasuk berita-berita di internet, kata dokter A, Omikron gejalanya mirip masuk angin, sehingga orang yang masuk angin sudah mulai ketakutan ini kan. Wah, jangan-jangan Omikron ini masuk angin, Omikron. Ada yang mengatakan gejalanya
nyeri tenggorokan. Maka ributlah orang yang nyeri tenggorokan. Ada gejalanya katanya batuk kering, maka ngerilah yang batuk kering. Ada yang mengatakan gejalanya mual-mual seperti itu. Enggak. Sampai hari ini gejala yang disepakati untuk COVID-19 ya, yang disepakati dan itu akurasinya lebih dari 70% cuma satu, demam. Cuma satu, demam. Dan tapi sebenarnya demam pun kan bukan hanya COVID. Demam karena yang lain juga bisa, seperti itu. Kelelahan juga bisa demam. Tapi intinya demam itu adalah gejala yang disepakati merupakan tanda kemungkinan dia infeksi COVID, termasuk Omikron, itu lebih dari 70%. Adapun gejala-gejala yang lainnya itu tambahan. Yang perlu saya sampaikan pada saudara-saudariku sekalian pada pertemuan ini adalah kita jangan menyimpulkan sendiri, karena kata prinsip kesehatan itu adalah orang yang sehat adalah orang yang punya positive thinking. Jadi jangan dikit-dikit saya demam langsung ngomong, wah kayaknya COVID, kayaknya Omikron. Jangan langsung begitu. Lain ceritanya. Jangan-jangan ini karena demam itu, kalau guru bisa demam. Lihat dulu ini tanggal berapa. Kalau belum gajian bisa demam dia kan. Kanker kan ya. Kebutuhan rupanya belum ada gajian. Demikian. Aduh, Masya Allah. Banyak sekali ya pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa kita dalami ya Bapak Ibu. Terima kasih. Ini yang dari yang bertanya dari HD ya. Ini Prof ada izin yang lewat via WA juga ke saya. Model PTM-nya seperti apa Prof? Kemudian durasinya berapa lama nih dengan kondisi Omikron seperti ini kalaupun PTM? Oke, jadi kita semua berbahagialah ya. Kalau Abang kemarin itu diskusi sama saya waktu itu tentang yang disampaikan oleh Mbak Uning tadi, ada namanya green therapy tadi, katakanlah seperti itu. Seperti itu. Jadi gini, saya masih ingat banget itu dari awal inspirasi dari Sekolah Alam Bandung itu. Dari teman-teman Sekolah Alam Bandung, saya ingat kalimat, the nature will find the way. Alam ini yang akan menemukan jawabannya. Dan ternyata dalam kasus COVID ini, alam itu merupakan faktor lebih dominan, lebih bagus dalam pencegahan ketimbang prokes. Saya ulangi pelan-pelan ini. Ini bukan saya yang ngomong ini. Ini sudah diteliti, ulangi. Jadi masker, cuci tangan, physical distancing, ini kira-kira hanya berperan kalau di persentase sekitar 5% saja. Yang berperan lebih dari 50% adalah airflow, sunlight, space. Ini saya perlu mengingatkan kembali, Abang pernah menyatakan bahwa sekolah alam itu adalah sekolah di mana bangunan itu hanya maksimum 25%. 75% ruang terbuka, hijau. Jadi artinya itu sudah memenuhi space. Yang kedua, sinar matahari bisa masuk ke tempat itu. Maka kita punya sekolah alam kan gitu. Yang ketiga, airflow, aliran udaranya bagus. Maka kan kita membuat landscape-nya harus bagus supaya anginnya tuh ngalirnya dari mana-mana, nggak bahasa kita nggak sumpek untuk itu. Nah ini untuk COVID sangat efektif sampai disebut ini sebagai hospital engineering. Jadi sekarang semua rumah sakit disyaratkan punya 3 hal ini tadi. Ini rumah sakit ini dalam peraturan terbaru. WHO mengatakan seperti itu. Jadi intinya tadi dengan pertanyaan tadi kira-kira kita nggak usah khawatir tentang berapa lama durasi segala macam. Kalau di sekolah alam sekali lagi kan kita proses belajar mengajarnya itu variatif ya. Ada tatap muka, yang duduk agak manis itu ada, yang lari-lari banyak, yang kemudian kegiatan outdoor nggak kurang-kurang, nggak perlu kita atur itu. Saya kasih contoh, ini pengalaman di tempat saya aja, tempat kami. Saya kasih contoh nih, tempat kami masuk jam 8. Kita jangan terlalu pagi, anak-anak itu loginya pagi itu masih enak nongkrong di rumah. Sama dengan orang tua yang kongko di jalan pada malam hari itu, anak-anak kongkonya di rumah itu enak tuh. Jam 8 masuk. Jam 8 masuk itu mereka pertama itu untuk kita biasakan, bagus nih kurikulum akhlak. Wudhu mereka. Wudhu sholat duha. Jadi wudhu sholat duha kan kita masuk cuci tangan itu. Kan kira-kira begitu. Wudhu sholat duha.
kemudian baca zikir, maksurat sebentar, ya lumayan lah untuk itu. Baru kemudian nanti buka kelas. Nah setelah buka kelas lihat bacakan agendanya hari ini apa. Ada mungkin outbound, ada apa segala macam gitu, dan banyak hal gitu. Nah kemungkinan main course-nya pelajaran tatap mukanya paling utama paling kenceng cuma satu gitu. Misalnya mau belajar matematika cuma satu gitu. Sebentar aja. Kalau dalam jadwal misalnya anak-anak itu kan ya nggak lama-lama lah, paling-paling cuma 35 menit, 30-35 menit. Selebihnya ya udah aktivitas tadi dengan space, dengan matahari, dengan airflow yang bagus. Udah nggak usah khawatir dengan konteks seperti itu. Di kami rata-rata anak-anak itu pulang kalau dibuat rata-rata keseluruhannya dari jam 1, tapi kenyataannya jam 3, jam 4, bahkan ada jam 5 masih keliaran di sekolah. Itu orang tuanya kesenangan. Ditinggal aja tuh anak, biar aja di sini katanya. Jadi pulang kerja baru jemput anaknya. Waduh, saya bilang ini. Jadi harus sabar-sabar pihak sekolah. Jangan, mohon maaf nih saya agak guyon, tapi ini guyon memang kejadian. Itu ada sekolah yang mewarning, kalau anak ditinggal nggak dijemput-jemput, maka 1 jam harus bayar sekian ribu. Bilang ini terlalu mau dijemput. Ya yang penting kita jamin bahwa anak itu sehat, anak itu aman di sekolah itu seneng banget. Itu anak-anak juga bahagia, kalau dijemput juga mereka nggak mau pulang, biasanya malah sembunyi-sembunyi dulu di hutan di mana gitu kan, di sekolah itu kan. Demikian. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya yang japri ya, ini langsung di WA. Mohon izin Prof, karena barangkali sudah akan memasuki waktu asar. Kalau di sini barangkali kita ada 3, boleh izin saya bacakan langsung pertanyaannya Prof, supaya barangkali tercover semua. Ini Bapak Ibu Hebat sekalian, mohon maaf, mohon izin, barangkali ini yang terakhir ya, ada 3 pertanyaan lagi. Saya izin bacakan. Dari SAB, Siha, Dian, ada 2 berarti ya. Assalamualaikum Prof, semisal dalam satu keluarga ada yang mengalami gejala flu dan lain-lain dan kawan-kawan, tapi tidak swab, memutuskan isoman. Untuk anggota keluarga yang lain perlu isoman juga, tidak Prof? Anak-anak memilih PJJ untuk anak-anak. Nah, kemudian dari Bu Fika kembali, maaf Prof, izin bertanya lagi, untuk varian Omikron seberapa tingkat kewaspadaannya jika terinfeksi pada pasien komorbid Prof? Jazakallahu khair. Kemudian yang terakhir dari Miar KS Retno ya, dari kepala sekolah. Assalamualaikum Prof, di masa sekarang ini kalau kami lakukan kegiatan camping 1 malam, amankah? Perlukah anak-anak yang ikut camping di swab? Nah, terima kasih Prof. Itu barangkali. Oke, baik, saya jawab dulu. Apabila ada satu keluarga sekarang ini bukan hanya flu ya, sakit apa saja, terus mereka memutuskan sepakat untuk isoman, silakan saja. Dengan dasar tidak diswab, dengan dasar kewaspadaan saja, silakan saja untuk itu. Nah khusus untuk anak-anak, sebenarnya anak-anak ini paling resisten, paling tahan kalaupun terjadi COVID di keluarga itu. Saya sudah banyak merawat orang, jadi kira-kira begini. Kalaupun bapak ibunya kena, anak-anaknya nggak kena. Itu memang anak-anak punya imunitas adaptif yang lebih hebat ketimbang orang tua. Khusus masalah COVID ini, message-nya pesan dari awal, silakan lihat beberapa video yang saya punya yang secara official direkam di masjid atau di mana itu ada di internet. Itu saya udah menyimpulkan, dan itu memang dari asalnya ilmunya, bahwasanya tampaknya COVID-19 ini adalah menyasar orang tua. Orang tua, kalau pakai bahasa yang agak kasar sedikit, orang tua yang selama ini lalai, abai, nggak waspada. Jadi peringatan untuk para orang tua. Jadi ini bukan penyakit yang menyasar anak-anak, beda dengan polio yang menyasar anak-anak, kira-kira seperti itu. Jadi intinya kalau misalnya ada gejala flu dan segala macamnya tadi tidak swab tapi memutuskan isoman, silakan saja. Isomannya berapa lama? Saya boleh kasih panduan. Isomannya setelah gejala itu nggak ada. Jadi misalnya kayak kemarin saya ada flu, itu ya paling ketika flu itu 2 hari sudah reda, ya paling tambah 1 hari lagi lah, 2-3 hari sudah cukup. Habis itu no problem, beraktivitas seperti biasa. Adapun anak-anak yang nggak mau ikut ya jangan dilarang, ya karena anak-anak memang seperti ini adanya. Dia punya adaptif yang lebih bagus. Yang kedua, pada orang yang ada komorbid, berapa kewaspadaan kalau kemungkinan dia terinfeksi Omikron?
sebenarnya tidak semua komorbid itu yang sesuaian untuk terjadinya berat kasus dari COVID seperti ini. Yang paling banyak adalah kasus COVID itu akan memberat pada kasus-kasus komorbid karena jantung. Karena jantung, dan yang kedua karena hipertensi, dan yang ketiga karena kencing manis. Baru yang lain-lainnya. Jadi kalau ditanya seberapa besar kewaspadaannya, tergantung dia punya komorbid apa. Tapi secara umum Omikron tidaklah segawat dari Delta kemarin. Oke, itu. Jadi kalau Delta lebih betul-betul waspada, besar banget. Tapi kalau ini Omikron, that's okay lah. Kemudian yang ketiga, kalau ada camping, oke, kami tetap ada camping, ada survival, ada apa, tetap berjalan. Itu sekali lagi ini nanti tolong disepakati 3 pihak tadi. Sehingga pada waktu mau melakukan kegiatan ini harus diedarkan dulu surat persetujuan. Itu satu. Nah, maka keamanannya dari situ. Kenapa? Nanti dari surat persetujuan itu akan disampaikan agendanya, seperti pertemuan kita ini tadi kan dikirimkan ke saya agendanya apa aja. Jadi agendanya kalau misalnya camping 1 malam atau 2 malam, agendanya apa. Kemudian siapa aja yang boleh ikut, yang eligible, yang sah. Kalau saya boleh sampaikan, semua yang sehat yang boleh ikut. Yang sedang nggak sehat jangan ikut. Seperti itu, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian kegiatannya juga harus lebih banyak, kegiatan itu harus seimbang. Maksudnya begini, kan dalam kaidah imunitas itu tidur harus 6 sampai 8 jam. Jadi jangan sampai camping terus begadang, itu nggak sehat, dan seterusnya. Ya, jadi kemudian pertanyaannya, apakah perlu swab untuk camping? Jawaban saya tidak perlu. Tidak perlu, karena semua dengan kondisi sehat silakan. Kalau nggak sehat ya nggak usah camping. Tapi sekali lagi dari awal Bapak Ibu, saudara-saudariku, tolong setiap kegiatan yang sifatnya ini, katakanlah ini program yang cukup besar seperti ini, tolong buat kesepakatan ya. Kecuali yang sudah belajar harian, silabus harian, tatap muka itu nggak usah kesepakatan orang tua, yang sudah dari awal ada kesepakatannya. Tapi yang kayak gini ada kesepakatan orang tua, yayasan, dan guru. Demikian. Baik, terima kasih Prof atas jawaban-jawabannya. Ini masih ada nih satu. Bagaimana Prof? Cukupkan apa? Silakan, biar selesai. Singkat ya, terakhir ya. Mohon izin Bapak Ibu, barangkali ini sangat-sangat terakhir. Dari SA Jatinangor, Rika ya Bu Rika. Izin bertanya Prof, kalau kita memilih untuk tetap muka, bagaimana kita mewaspadai OTG dalam PTM? Ini barangkali yang terakhir ya, terakhir pertanyaan. Oke. Jadi saya buat pernyataan pakai bahasa Inggris ya, tolong camkan agak pelan-pelan. There is no shedding, ya. In the people there is no evidence of sign and symptoms. Bahasa kitanya, tidak ada bukti bahwa orang yang OTG itu menularkan. Pelan, tidak ada bukti. Jadi kalaupun kemarin digembar-gemborkan itu buktinya boleh dibilang hoax. Kenapa? Karena pada OTG yang positif sekalipun virus tidak berkembang. Bahasa kerennya, kalau nggak berkembang gimana mau nular? Kira-kira begitu. Jadi jawabannya clear. Jadi nggak usah terlalu dipikirin. Kalau pakai bahasa almarhum Presiden Gus Dur, itu aja kok repot. Emang gue pikirin. Kira-kira begitu. Jadi intinya kalau yang OTG jangan dipikirin. Yang dipikirin yang bergejala ya. Ingat, yang bergejala itu betul-betul harus dipikirin. Kalau yang ini enggak. Ya, kira-kira seperti itu. Supaya hidup kita terlalu beban. Udah beban banget ini. Mas Irfan, jadi nanti ke depan kalau memang ada perlu apa segala macam boleh diatur untuk konsultasi seperti ini lewat Zoom boleh. Baik. Terima kasih Prof. Bapak Ibu hebat sekalian, alhamdulillah nih, karena barangkali kita bukan nggak mau lama-lama nih Prof. Ini masih banyak sepertinya ya unek-unek ataupun pertanyaan ya, karena kita barangkali harus menunaikan sholat asar, sedangkan kebetulan saya lagi di Bogor nih, di Bogor sudah masih waktu asar, sudah kumandang azan. Waktu juga yang barangkali memisahkan kita. Alhamdulillah tadi dari pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab dengan lugas, singkat, dan juga padat. Kami ucapkan jazakumullah khair kepada Prof. Yono yang sudah memberikan pencerahan dan juga memberikan ilmunya kepada kami, kepada kita semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan tentunya bisa kita terapkan, kita amalkan. Baik, barangkali itu Prof. Barangkali terakhir ada
closing statement, Prof. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Saya juga senang sharing seperti itu. Tapi sekali lagi, dalam kesempatan ke depan, saya selalu membuka diri. Apalagi ini keluarga besar saya, ada keluarga besar Sekolah Alam. Juga ini sudah pesannya dari almarhum Bang Rindo, bahwa saya harus siap sedia dengan keahlian ini untuk diminta kata kutip fatwanya, karena bukan apa-apa. Untuk seperti ini butuh seorang ahli. Saya untuk ahli yang lainnya juga saya bertanya kepada orang lain ketika ada masalah tentang masalah itu. Untuk masalah ini kebetulan memang saya adalah profesornya di bidang ini. Jadi saya insya Allah sedia untuk itu di masa-masa yang akan datang, tergantung kita sepakati waktu yang bisa. Demikian, terima kasih. Masya Allah, merinding saya mendengarnya, Prof. Mudah-mudahan ini bisa betul-betul sangat bermanfaat ya untuk kita bersama, karena memang diperlukan dari sisi keilmuan ada yang ahli di bidangnya, dan kebetulan Prof. Yuwono ini betul-betul pakar ya di bidangnya. Baik Bapak Ibu hebat sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih, jazakallahu khair pada Prof. Kita doakan mudah-mudahan Prof. Yuwono senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, panjang umur, dan mudah-mudahan ya kita semuanya juga, keluarga beliau juga, semua yang ada di jaringan Sekolah Alam, khususnya umumnya semua di Indonesia, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keberkahan, dan tetap dalam keadaan tenang semuanya. Mudah-mudahan pandemi ini bisa cepat berakhir. Barangkali itu dari saya sebagai MC sekaligus memoderatori acara ini. Terima kasih Bapak Ibu hebat sekalian yang sudah bergabung dalam acara ini, yang sudah banyak sekali sharing, dan saya ucapkan terima kasih. Tadi sudah di closing statement, mudah-mudahan ke depan nanti kita bisa adakan lagi, baik itu barangkali secara virtual atau bisa tatap muka gitu ya. Dan izin barangkali kalau izin ini direkam Prof, apakah diizinkan Ya. untuk nanti disebarkan Prof ya? Silakan. Ya baik, alhamdulillah. Nanti Bapak Ibu barangkali kalau yang tidak bisa hadir, nanti insya Allah dari panitia akan mudah-mudahan ada linknya nanti disebarkan. Demikian dari saya, dan saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian. Mari sama-sama kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila ada kekurangan, terima kasih atas segala kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Prof. Yuwono, Bu Yusi. Terima kasih semuanya. Pamit ya. Jadi yang ini